Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kembali bersama kami di channel YouTube MZT Malang Raya pada playlist kajian kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di video sebelumnya kita sudah bersama-sama mengkaji kisah ataupun manaqib biografi dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Usaid bin Hudzair, salah seorang tokoh dari suku Aus, kabilah Al-Ansar, kabilah Ansar, suku yang menerima baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para muhajirin di kota Madinah. Maka seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, Usaid adalah seseorang yang begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu pula baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mencintai Usaid bin Hudzair dan sangat menghormati Usaid bin Hudzair, dan Rasulullah pun memposisikan beliau sebagaimana Usaid bin Hudzair memiliki posisi penting di kabilah Al-Ansar. Kabilah Ansar ataupun suku Ansar, mereka orang-orang asli penduduk kota Madinah, sehingga Rasulullah pun bisa memuliakan orang-orang yang memang pantas untuk diposisikan di tempat tersebut dengan masuk Islamnya, dengan kepemimpinan Usaid bin Hudzair. Maka banyak pula dan lebih mudah untuk mengembangkan dakwah Islam, dan Usaid pun juga termasuk seorang pendakwah, sehingga banyak orang-orang Ansar yang masuk Islam di tangan Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu wa ardhah. Sebagaimana kita mengetahui, Usaid adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang yang dicintai oleh Rasulullah bukanlah orang-orang yang biasa. Kita baca di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah halaman 171, waqad kana Rasulullah shallallahu alaihi yubadilu Usaidan hubban bihubbin. Rasulullah juga membalas cintanya daripada Usaid. Wa yahfadulahu sabiqatahu fil Islam wa zawdahu anhu yawma Uhudin hatta innahu tu'ina sab'a tu'anat mumitat fi dzalikal yaum. Dan Rasulullah juga sering ataupun selalu mengenang jasa daripada Usaid bin Hudzair tatkala Usaid menjadi tameng, menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Uhud, di mana kaum muslimin saat itu tersudut dan Rasulullah pun menjadi sasaran utama dari kaum kafir Quraisy, dihujani dengan anak panah, dihujani dengan tombak, dan dihujani dengan ayunan pedang. Namun beberapa sahabat diantaranya adalah Usaid bin Hudzair melindungi, mengelilingi Rasulullah, menjadi tamengnya Rasulullah dan mengorbankan dirinya, sehingga pada saat kejadian itu Usaid bin Hudzair mengalami 7 luka sayatan dan beberapa tusukan tombak yang mengenai daripada tubuh dari Usaid bin Hudzair, mana luka-luka tersebut luka yang sangat luar biasa menyakitkan dan hampir membunuh diri daripada Usaid bin Hudzair. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keselamatan dan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada Usaid bin Hudzair setelah kejadian tersebut. Dan Usaid pun menceritakan bahwasannya pernah suatu saat beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hajitu ila Rasulillah fadzakartu lahu ahla baitin minal ansar fihim mahawij. Ada beberapa keluarga ataupun kepala keluarga yang sangat-sangat membutuhkan, sangat kekurangan dalam kebutuhan sehari-harinya. Namun Rasulullah menjawab, faqala alaihi salatu wasalam, laqad ji'tana ya Usaid ba'da an anfaqtana ma biaidina. Wahai Usaid, engkau datang di waktu di mana kami, sabda Rasulullah, kami telah menginfakkan seluruh harta kami. Jadi Rasulullah tidak menyisakan harta pada diri beliau, dan seluruhnya sudah diinfakkan untuk orang-orang fakir miskin dan untuk orang-orang muslim yang lainnya. Fa idza sami'ta bi syai'in qad ji'tana fadhkur lana ahla dzalikal bait. Maka
kalau engkau mendengar suatu saat bahwasanya kami keluarga Rasulullah telah mendapatkan rezeki, maka segera ingatkan aku tentang keluarga tersebut. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada suatu saat setelah Rasulullah pulang dari peperangan Khaybar dan beliau mendapatkan ghanimah, mendapatkan bagian peperangan ataupun harta rampasan perang dari peperangan Khaybar, Rasulullah pun tidak lupa atas janji beliau kepada Sayyidina Usaid bin Hudayr, sehingga beliau pun memberikan harta ataupun harta rampasan peperangan tersebut yang beliau dapatkan seluruhnya diberikan kepada kaum Ansor dan mengkhususkan harta tersebut kepada sekelompok keluarga tadi, yang mana keluarga tersebut adalah dipimpin kepala keluarganya oleh seorang janda dan diberikan harta khusus oleh Rasulullah dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang lainnya karena permintaan daripada Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian Rasulullah pun mendapatkan ucapan terima kasih dari Usaid bin Hudayr. Beliau mengatakan, jazakallahu anhum ya nabiyallahi khaira. Mudah-mudahan engkau mendapatkan balasan yang luar biasa baiknya wahai Rasulullah atas kebaikan yang engkau berikan. Namun jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau sampaikan kepada Usaid, waqala wa antum ma'syarul ansar, bahkan tetapi engkau kalian wahai kaum Ansar, kan kepada kalianlah kami harus berterima kasih, atyabal jaza, sebaik-baik rasa terima kasih. Kami harus mengucapkan rasa terima kasih yang tiada batasnya kepada kalian. Fa innakum ma'alimtu, sepengetahuan aku, kata Rasulullah, aifatun subur, kalian adalah seorang kaum yang memiliki harga diri sangat tinggi dan menjaga kehormatannya, dan kalian adalah orang-orang yang sabar. Wa innakum satalqawna atharatan ba'di fasbir hatta talqawni wa mau'idukumul haud. Kalian adalah orang-orang terpilih, dan setelah aku meninggalkan kalian, yaitu setelah Rasulullah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan menemui suatu kaum yang akan mengikuti kalian, yang akan mungkin bahkan mencoba untuk merusak ajaran kalian. Fasbiru, maka bersabarlah kalian sampai kalian menemui ajal kalian dan bertemu bersamaku, dan di tempat haud telaga Kautsarlah kalian akan berkumpul bersamaku. Mereka mendapatkan, kaum Ansar mendapatkan jaminan bahwasanya mereka semuanya akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Usaid bin Hudayr, beliau adalah orang yang mendapati kewafatan Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkan peperangan yang pernah dihadiri oleh Rasulullah kecuali peperangan Badar. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pada peperangan Badar aku tidak mengetahui bahwasanya engkau bersama para sahabat yang lainnya berangkat untuk memerangi kaum kafir Quraisy, karena aku mengira engkau bersama para sahabat yang lainnya berangkat hanya untuk mencegat kafilah ataupun rombongan dagang yang datang dari negeri Syam menuju kota Mekah dari kabilah kafir Quraisy. Rasulullah pun menerima alasan tersebut dan memaklumi alasan tersebut. Sayyidina Usaid bin Hudayr, beliau adalah salah seorang sahabat yang memiliki karomah dan memiliki banyak keistimewaan, seperti yang kita bahas pada video-video sebelumnya, di mana lantunan ayat suci Al-Quran beliau mendatangkan banyak malaikat dan manusia yang ingin mendengarkannya secara langsung. Dan juga beliau, Usaid bin Hudayr, memiliki sebuah karomah di mana pada suatu malam Usaid bin Hudayr bersama Abbad bin Bishr, mereka berdua berunding bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah keperluan. Lantas setelah urusan tersebut selesai, Rasulullah pun berpamitan. Usaid bin Hudayr bersama Abbad bin Bishr melanjutkan perbincangannya. Setelah perbincangan mereka berdua selesai, mereka berdua kembali ke tempat masing-masing. Lantas setelah mereka keluar dari tempat tersebut, tongkat dari salah satu mereka menampakkan cahaya untuk menerangi jalan keduanya. Lalu tatkala mereka berpisah dalam sebuah persimpangan, maka masing-masing tongkat dari mereka memancarkan cahaya untuk menerangi jalan yang ditempuh oleh masing-masing Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Hal tersebut menandakan bahwasannya mereka memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak dimiliki oleh semua sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, tertuang di dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ni'mar rajul Usaid bin Hudayr. Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baiknya laki-laki adalah Umar bin Khattab, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan sebaik-baik laki-laki adalah Usaid bin Hudayr. Beliau mendapatkan pengakuan langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kebaikan mereka. Tentu inilah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, pengakuan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan ahlul ard, ahlus sama, dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau wafat pada tahun ke-20 Hijriah, di mana pada saat itu era kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Padahal di saat beliau menjadi pemimpin suku Aus, beliau adalah seorang tokoh terpandang. Beliau memiliki banyak harta dan beliau pun memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada saat itu bagi penduduk kota Madinah, tentunya juga diiringi dengan kecukupan dari sisi harta. Namun tatkala beliau masuk Islam, seluruh hartanya dihabiskan untuk dakwah Islam, hartanya dihabiskan untuk perkembangan dakwah agama Islam dan lain sebagainya, sehingga sampai pada saat beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 20 Hijriah, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak meninggalkan warisan yang bisa dinikmati oleh anak-anaknya. Tapi setelah beliau meninggal, ternyata diketahui bahwasanya beliau meninggalkan hutang yang berjumlah kurang lebih 4.000 dirham. Kita bisa lihat di halaman 172 ini. Fawujida anna alaihi dainan miqdaruhu 4,000 dirham. Setelah beliau wafat, ternyata ditemukan beliau memiliki hutang kisaran 4.000 dirham. Fahamma warasatuhu bibai'i ardin lahu liwafa'i duyunihi. Maka ahli warisnya, anak-anaknya berkehendak untuk menjual tanah yang ditinggalkan oleh Usaid bin Hudayr untuk membayar ataupun melunasi hutang-hutang yang ditinggalkannya. Falamma arafa Umaru dzalik, maka tatkala Sayyidina Umar mengetahui hal tersebut, seseorang yang dekat dengan Rasulullah, seseorang yang memiliki keistimewaan, maka Sayyidina Umar pun mengistimewakan orang yang diistimewakan oleh Rasulullah. Dan beliau mengatakan, la atruku bani akhi Usaid alatan alan nas. Aku tidak akan meninggalkan anak-anak Usaid menjadi beban bagi masyarakat sekitarnya. Aku tidak akan pernah meninggalkan orang yang dicintai oleh Rasulullah, anak keturunannya hidup bersusah payah. Sehingga Sayyidina Umar pun bernegosiasi dengan orang yang telah memberikan hutang kepada Usaid agar tidak menerima pembayaran hutang secara langsung, tidak menagihnya secara langsung, tetapi agar dibayar dengan dicicil atas hasil tanah yang telah ditinggalkan oleh Usaid. Maka kesepakatan pun terjadi, sehingga anak-anak daripada Usaid bin Hudayr mengumpulkan dari hasil panen tanah tersebut, setiap tahunnya dibayar 1.000 dirham hingga lunaslah utang 4.000 dirham tersebut dalam jangka waktu 4 tahun, dan hasilnya pun tetap bisa dinikmati oleh anak-anaknya sebagai ahli warisnya, dan anak-anaknya pun tetap mendapatkan ahli harta warisan dari orang tuanya dengan kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari kisah-kisah orang yang dekat dengan Rasulullah, kisah-kisah orang sahabat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.